Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari bersyukur dengan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diperkenankan oleh Allah hadir di masjid ini menunaikan salat maghrib berjamaah, kemudian kita teruskan dengan pengajian. Harapan kita waktu singkat yang kita miliki ini bermanfaat, karena sesungguhnya waktu itu adalah modal yang paling berharga. Tidak ada nikmat Allah yang lebih besar daripada nikmat waktu. Hidup kaya terasa indah kalau waktu masih ada. Badan sehat terasa enak jika waktu masih diberikan. Makan enak kalau waktu masih ada. Tapi kalau waktu sudah habis, nggak ada lagi keindahan nikmat apapun dalam hidup kita ini. Sebab itu orang Arab mengatakan bahwa waktu itu modal. Orang cerdas, dia pasti akan memanfaatkan modalnya secara maksimal. Penyesalan terbesar manusia bukan ketika kita tidak mencapai hajat, bukan saat kita tidak melihat anak menikah, tapi penyesalan itu adalah waktu yang Allah berikan yang tidak tergunakan dengan baik. Sebab itu kalau orang mati itu bisa kita dengar, salah satu permintaannya adalah mereka diberi waktu. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kenapa tidak diundurkan ya Allah? Mati ini walaupun cuma ajal qarib. Qarib itu maknanya dekat. Maka kalau kita punya tetangga dekat, itu kan namanya kaum kerabat. Kalau ada sahabat yang dekat, sahabat karib. Sebetulnya qarib, bukan karib. Cuma orang kita ini kalau sudah ngomong bahasa Arab itu di Indonesia kan, memang suka betul orang Indonesia ini mencontoh bahasa orang lain tapi dipreteli. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan berkenaan dengan mahar di dalam pernikahan. Seperti kata Allah Ta'ala, mahar itu merupakan kewajiban. Ankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna faridah. Nikahilah wanita-wanita yang sudah engkau pinang itu dengan izin walinya, dan hendaklah engkau memberikan kepada mereka ujur. Ujur itu bahasa kitanya sebetulnya upah. Tapi kan nggak cocok pakai kalimat upah untuk menikah. Upah apa? Karena itu diterjemahkan mahar. Nabi juga pernah mengatakan dengan redaksi yang berbeda, tazawwaj khatimin min hadid. Menikahlah engkau sekalipun hanya dengan memberikan kepada calon istrimu itu khatim min hadid, cincin dari besi. Kalau cincin besi itu mungkin modelnya batu akik. Dan ini bukanlah nilai seorang wanita. Jadi bukan harga wanita itu mahar yang diberikan, bukan begitu. Karena kalau diukur wanita dengan mahar, terlalu murah harga wanita. Semakin tinggi berarti semakin mahal. Nah hadirin yang dirahmati Allah, sehingga walaupun ini merupakan kewajiban, tetapi tidak harus mengambil sesuatu yang lebih tinggi dan nilainya istimewa. Kalau bisa, kata Nabi, sebaik-baik wanita itu adalah yang maharnya murah. Kunikahi engkau dengan basmalah, akan sedap bunyinya itu. Tapi itu dalam film, jangan dicontoh. Kalau dalam dunia nyata itu tidak ada. Maka oleh karena itu, mahar ini sesuatu yang dianjurkan, bahkan wajib, namun dia fleksibel, tergantung budi bicara antara pihak laki-laki dan perempuan. Kalau dia minta banyak, otomatis harus dibayar banyak. Tapi kalau dia minta sedikit, alhamdulillah. Tapi meminta banyak itu telah membuat problem. Maka pada pertemuan ini kita akan menyambung sedikit perkara mahar itu, dan karena memiliki beberapa problem. Di antaranya, apakah boleh mahar itu tidak disebutkan ketika akad nikah? Sekarang ini kan boleh kita sebut, boleh kita katakan setiap kali akad nikah jelas terkena maharnya.
Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Kalau dulu langsung tunai, kalau sekarang tidak lagi. Ada campurannya cincin emas atau uang. Nah, kalau tidak disebutkan apakah sah? Seluruh ulama mengatakan sah. Apa dalil mereka? La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna fariidhah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan mahar kepada mereka. Jadi kalau dalam ayat ini sepertinya nikah itu sudah terjadi tapi maharnya belum ditentukan. Ditentukan bukan berarti tidak wajib, tetap wajib, cuma tidak disebut secara angka. Hanya seorang suami yang menikahi perempuan itu wajib memberikannya. Walaupun kata Nabi hanya sekedar cincin dari besi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutan-sebutan seperti ini perkaranya perkara khilafiyah. Mungkin sebahagian dari para ulama menganjurkan agar disebut di depan forum. Sebab di situ ada pertanggungjawaban. Tapi sebagian yang lain tidak mesti. Karena menyebut itu tidak harus. Yang harus itu memberi. Maka kalau bisa diberi tanpa menyebut tidak ada masalah. Tapi kalau bisa diberi disebut, itu mungkin memiliki kelebihan tersendiri karena menunjukkan keseriusan suami di dalam menikahi seorang perempuan. Lalu sekiranya pernah ditanya kepada Ibnu Mas'ud tentang seorang yang menikahi wanita tanpa menyebut mahar untuknya dan belum bercampur dengannya hingga ia meninggal dunia. Jadi ada juga rupanya kalau kita dengar lagu Minang, alif berubah menjadi apa katanya? Yang harusnya pesta ternyata berubah menjadi majelis kematian. Sudah dinikahi, belum sempat disentuh, laki-lakinya meninggal dunia. Jadi ketika peristiwa seperti itu ditanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana posisi mahar seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa terlebih dahulu sempat menyentuhnya, baru sekedar akad saja. Aku terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Putus jantungnya, langsung roboh. Ini bagaimana? Apakah dia tetap harus memberikan mahar? Kata Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak mendapat mahar sepenuhnya dan tidak ada kerugian baginya, dan dia berkewajiban menjalani masa iddah dan berhak mendapatkan warisan. Jadi kalau terjadi kematian seperti itu, 3 yang didapatkan oleh wanita itu. Pertama, dia berhak mendapatkan kewajiban mahar itu secara keseluruhan tanpa ada potongan. Kalau sudah disebut saya nikahi dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, meninggal suaminya, maka dia berhak mendapatkan seperangkat alat sholat tunai itu sekalipun belum sempat, istri belum disentuh oleh suaminya, tapi dia sudah berhak. Apa sebab? Ikatan pernikahan sudah selesai. Karena ikatan pernikahan itu menurut mayoritas ulama bukan jima seperti penampilan Imam Abu Hanifah, tetapi akad itu. Jadi kalau sudah kalimatnya aku terima, maka berarti mereka sudah sah sebagai suami istri. Kan biasanya ditanya, sah? Sah? Apa kata saksinya? Sah. Yang kedua, wanita itu boleh mendapatkan, dia mesti menjalani masa iddah. Padahal belum disentuh. Kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia mesti menjalani iddah 4 bulan, 4 ashhurin wa ashar, 4 bulan 10 hari. Tapi belum disentuh, ya, cuma dia sudah punya suami. Walaupun belum disentuh, kalau mati ditinggalkan oleh suami, maka dia mesti beriddah 4 bulan 10 hari. Iddah itu maksudnya ibu bapak menunggu. Jangan cepat-cepat dianjurkan bendera putih bahwa dia boleh menikah lagi. Ditunggu dulu 4 bulan 10 hari. Tujuannya sebetulnya memastikan kandungannya kosong. Kalau sudah 4 bulan ternyata enggak hamil,
confirm tidak hamil. Tapi kalau 4 bulan sudah dilalui, biasanya kalau hamil itu sudah ketahuan. Maka kalau dia hamil, iddahnya nanti sampai dia melahirkan. Tunangan itu sebetulnya bagus ibu bapak, tapi di zaman sekarang berbahaya. Karena tunangan itu legalisasi separuh menikah. Boleh ditenteng, nonton Ipin dan Upin, boleh dibawa pulang kampung, berhari bermalam, boleh dibawa berjalan-jalan. Itu model sekarang. Sebetulnya bukan begitu. Khitbah itu dulu nggak seperti itu. Cuman sekarang itu khitbah itu seolah-olah legalisasi untuk nenteng. Kalau sudah namanya khitbah, datang calon menantu itu ke rumah kita, baru calon ya, belum lagi menikah. Bu, saya bawa Mona ya. Ya hati-hati. Ditanya pula, duit ada gak? Tentu semakin sedap lah Mona itu. Ini duit diberi. Padahal tak begitu konsepnya dalam agama. Dalam agama, kalaupun sudah ada pinangan, tapi itu belum istri. Kalau mau pergi dengan mahram. Ada orang-orang yang di sekelilingnya. Malam minggu janjian misalkan, ajak orang tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan itu boleh mendapat kewarisan kalau sekiranya suaminya itu meninggal dunia, walaupun dia belum tentunya. Tapi karena statusnya sudah menikah, maka dia berhak mendapatkan harta warisan. Kalau sekiranya calon suami itu meninggal dunia dan dia belum sempat memberikan maharnya. Bagaimana kalau sekiranya bercerai? Ternyata yang dinikahi ini tidak seperti yang dikehendaki. Belum jadi sudah bercerai. Baru terima nikahnya dengan mas kali seberangkat dalam salat tunai. Ternyata ada halangan tertentu. Bercerai ketika itu juga, maka dia berhak mendapatkan separuh dari mahar tadi. Dia berhak mendapatkan separuh dari mahar tadi kalau sekiranya belum disentuh. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan mahar, tetapi mut'ah namanya. Mut'ah itu sekedar pemberian hadiah untuk menghibur mantan istri ini karena belum sempat ngapa-ngapain sudah cerai. Itu penderitaan luar biasa itu. Maka dibolehkan seorang laki-laki memberikan mut'ah. Jadi mut'ah itu tidak selalu nikah kontrak tadi. Kita kan selalu diisukan tentang nikah mut'ah, nikah kontrak. Ada nikah kontrak itu tapi tidak di sini pembahasannya. Nanti kita coba gali nikah mut'ah itu di kali yang lain hingga kita bisa memahami. Nah, apakah memberikan hadiah ini wajib? Menurut para ulama mayoritas tidak. Karena dalam Al-Quran Allah sebut hakkan 'alal muhsinin. Menjadi hak yang demikian itu bagi orang-orang yang muhsin. Orang muhsin itu orang baik. Kalau sekiranya wajib, maka tidak muhsin tidak muhsin semuanya harus. Tapi kalau Allah sebut hanya muhsin, berarti sifat dari anjuran ini hanyalah sunnah. Oleh karena itu, kalau sekiranya mahar itu tidak dijelaskan, maka seperti itulah yang boleh didapatkan oleh seorang wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua persoalannya, bagaimana kalau sekiranya seorang suami mencampuri istri sebelum dia memberikan sesuatu? Tidak tunai berarti maharnya itu. Boleh mahar utang, boleh. Tapi pada dasarnya boleh utang. Utang itu maksudnya tidak tunai. Karena kalau tunai itu bayar di tempat. Kalau utang nggak di tempat tapi tetap bayar. Nah, sekiranya suami mencampuri istrinya sebelum dia memberikan sesuatu, diperbolehkan bagi seorang suami mencampuri istrinya sebelum ia memberikan apapun kepadanya, baik yang maharnya tidak disebut maupun yang disebutkan. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti Sa'id bin Musayyib, Hasan An-Nahdi, Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Jadi kalau dia sudah bercampur tapi maharnya belum juga sahkah pernikahannya sah? Boleh saja. Tidak ada larangan untuk itu. Tetapi yang namanya utang tetap utang. Dan masalahnya kalau sudah lama-lama utang ini menjadi tidak semangat untuk membayar.
Kalau ditagih nanti menggerebang, Bang, mana mahal yang dijanjikan kemarin? Itu aja minta-minta, tunggulah dulu. Nah, nanti sudah cair proyek kita yang di situ tuh, baru kenapa mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Umar, Qatadah dan lain-lain sebagainya, sunnah yang berjalan tidak boleh mencampuri sehingga ia memberikan sesuatu kepadanya. Jadi persoalannya adalah idealnya seorang suami itu berilah dulu baru kemudian bercampur. Itu idealnya. Sehingga ulama kita memiliki pandangan yang berbeda. Kalau sekiranya dia mencampuri istrinya sebelum diberi, bagaimana? Sebagian mengatakan itu boleh, tapi banyak juga yang mengatakan tidak boleh. Kalau sudah ada mengatakan boleh dan tidak boleh, ambil yang paling aman, yaitu jangan mencampuri dulu sampai dia memberi. Tapi nampaknya berat. Kalau begitu bandrolnya diturunkan. Jangan terlalu banyak minta. Kalau diminta berdirikan rumah dulu dan lain-lain sebagainya, nggak nyampur-nyampur kalau begitu. Lama menunggunya. Turunkan bandrolnya agar dia mampu. Kalau tidak rumah, orang rumah, motor, mobil, turunkan sampai nanti kepada cincin dari besi. Cincin dari besi pun tak ada. Enggak, katanya kalau itu pergi dari rumahnya, menyusahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Abbas, hendaklah ia mengambil salah satu sandalnya dan memberikan kepada istrinya. Andai kata ini memang suami itu tidak punya apa-apa. Dalam bahasa kitanya kiri. Hidup sebatang kara, kiri itu kayaknya lebih parah daripada tak punya. Itu memang tak punya tingkat tinggi, nggak punya apa-apa sama sekali. Andai kata itu terjadi, kata Ibnu Abbas, hendaklah ia memberikan kepada calon istrinya salah satu dari sendalnya. Walaupun cuma salah satu dari sendal, tunjukkanlah kepada istri itu bahwa kita akan memberikan apa-apa kepadanya sebelum bercampur dengannya. Jadi agama ini sangat menghargai hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara suami dan istri. Tandanya dia tidak mematikan angka, karena kalau sempat angka itu dimatikan susah ya. Tapi dibuatnya fleksibel. Kalau tidak begini boleh begini, kalau tidak begini boleh begini. Apa harganya sebelah sendal? Kalau di sini disebutkan salah satu sendal, sendal dua, salah satu. Untuk apa oleh istri sendal sebelahnya? Pakai tak bisa, dibuang pun mungkin tidak ada juga benar. Tetapi seorang suami perlu juga memberikan. Apa maksudnya ini? Menunjukkan bahwa niat baik itu tetap harus dipelihara, tetapi keharmonisan rumah tangga bukan tergantung kepada barang ini, tapi tergantung kepada cinta ya. Ini kalau sudah cinta ini memang agak repot sedikit untuk menjelaskannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud dengan sanadnya dari salah seorang sahabat Nabi menceritakan bahwa setelah Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, ia hendak mencampurinya, maka Rasulullah melarangnya sehingga ia memberikan sesuatu kepadanya. Jadi dalam ceritanya Bapak Ibu, menikahnya Fatimah ini spektakuler. Ya bagaimana tidak, anak Nabi. Spektakulernya apa? Ada dalam hadis dibuat. Nabi memanggil Abu Bakar, dipanggil Umar, dan ada satu orang sahabat lagi untuk membantu beliau mengangkat barang. Jadi barang-barang yang ada ketika itu diantaranya panci, kemudian dulak, dalam bahasa kita dulak, dan ada tepung gandum yang sudah dihaluskan. Siapa untuk nikah Fatimah itu? Kata Nabi, untuk orang dunia cukuplah sebegini. Menetes air mata Abu Bakar melihat persiapan Nabi yang sangat sederhana. Itu namanya PSSSSSSS, pesta yang sangat sederhana sehingga semuanya serba sederhana sekali. Dan ketika sudah
Berjalan pernikahan ini keluarlah Fatimah dengan baju pengantinnya, cantik dan elok. Cuman tambalnya 12. Tambalnya 12. Di mana-mana tambal. Itulah putri Nabi. Mau putri kita begitu? Kita memilih pakaian itu lengkap semuanya. Yang ada Jawanya, yang ada Sumatera Baratnya. Saya dipasangkan belangkon. Saya tengok wajah saya di kaca. Memang betul-betul seperti balik. Saya tak tahu apa saja dipakai yang harus dipakai. Mereka semuanya yang netel. Ustaz, ganti pakaian. Kita duduk, saya lagi kasih bedak. Sini putih, sini hitam. Nggak rata pula bedaknya, di sini saja nampak. Ini tinggal, itu pakai kacamata kita. Foto bukan main, ya Allah. Saya tengoklah foto saya pakai belangkon itu sekarang. Istri saya tentu pakai baju adat Jawa juga. Lama saya menatapnya, rasa saya itu bukan saya gitu. Karena di foto itu terlalu tidak ganteng saya lihat. Walaupun sebetulnya juga enggak Bapak Ibu, tapi di situ lebih tidak. Luar biasa. Semuanya kita ingin pasangkan, dipasangkan. Tapi ternyata Nabi menikahkan putrinya. Semuanya sangat sederhana. Makanannya sederhana, pakaiannya sederhana. Ketika ditanya kepada beliau hanya ini, jawaban beliau juga pendek. Untuk orang dunia cukup lagi. Untuk orang dunia. Cuma kalau dibuat itu sekarang tentu menjadi fitnah. Begitu keluar anak kita, nggak usah pakai tambal 12, pakai kayak sarung wadimor saja. Heboh satu santri Nusantara ini menikah dengan wadimor. Jadi fitnah. Walaupun 3 hari kemudian pabrik wadimor datang memberikan hadiah lebih besar daripada yang dibayangkan. Nah, oleh karena itu hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika menikahkan putrinya Fatimah, apa katanya kepada Ali bin Abi Thalib? Berilah Fatimah itu apa-apa dulu sebelum engkau bercampur dengannya. Jadi banyak sekali pandangan para ulama yang menyebutkan bahwa eloknya memang idealnya beri dulu, jangan tidak beri. Karena itu menjadi prasyarat, walaupun fleksibel tapi penting. Eloklah dulu. Tidak harus banyak tapi ada. Makanya eloknya uang mahal itu jangan terlalu berat-berat, agar mudah dibeli. Ya kadang-kadang di mahal itu naik pula harga diri laki-laki. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas seberat 650 gram tunai. Semua orang terngawang. 650 gram kembang lubang hidup. Rasanya kita itu bagat. Nah, itu jadi kebanggaan pula, ria namanya. Ya nggak apa-apa, bagi seorang perempuan itu bukan sebutan itu, tetapi buktinya yang penting. Walaupun tidak disebut tapi diberikan hal-hal yang hebat, maka dia akan betul-betul mampu menerima. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa. Maka Nabi berkata kepadanya, berikan baju besi kepada Fatimah. Baju besi. Untuk apa sama Fatimah baju besi itu? Baju besi itu baju dari bawa perang itu. Itu hanya untuk laki-laki, perempuan tidak akan pakai. Tapi sebagai bentuk bahwa dia akan menunaikan tanggung jawab, nih disuruh oleh Nabi berikan kepada Fatimah, walaupun cuma baju besi. Maka Ali pun memberikan baju besinya kepada Fatimah. Baru setelah itu mereka satu rumah. Jadi riwayat-riwayat seperti ini akan memberikan penjelasan kepada kita betapa sebetulnya dalam keluarga itu ada yang jauh lebih penting daripada nilai-nilai harta benda. Jangan semuanya dinilai dengan harta benda. Walaupun kita tidak kaya, tetapi kita punya keluarga yang baik, alhamdulillah. Istri solehah, suami soleh, anak-anak
soleh dan soleha, nggak punya harta benda banyak, alhamdulillah, itu kekayaan yang luar biasa. Makanya kata Nabi, semua orang kepengen menikah dengan perempuan cantik, dengan perempuan yang memiliki silsilah keturunan yang baik, perempuan terhormat, itu normal. Tapi biasanya kita tak akan dapat lengkap. Ada yang kadang-kadang cantik, tak elok pula perangainya. Ada yang elok perangainya, tak pula ada selera melengoknya. Enggak saya sebut jelek, Pak. Apa terlalu transparan? Enggak boleh terlalu transparan. Cuma kurang selera kita nengoknya. Lama memancing-mancing. Yang lengkap itu tidak ada. Maka yakinilah seluruh kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Yang akan membuat kita bahagia itu adalah rasa syukur dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Alhamdulillah masih ada istri yang baik, yang walaupun sudah tua, insya Allah tidak akan ada yang kedua. Biasanya kalau kalimatnya begitu selalu ada kalimat amin. Baru kali ini saya tidak mendengar satu pun yang bilang amin. Ini kayaknya ada bakat atau setidaknya impian. Cuma kadang-kadang walaupun impian tapi tidak ada kekuatan. Ada kekuatan, tidak ada keberanian, takut. Hadirin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan mahar ini harus dibincangkan secara fleksibel dan jangan kita berpegang kepada prinsip anak saya cantik, anak saya kuliahnya tinggi, mesti dong mahar. Apa maharnya? Nggak harus. Jangan diperjualbelikan anak kita dengan harta itu. Karena kalau diperjualbelikan dengan harta, nilainya nilai harta. Ketika harta itu tak bernilai, maka anak kita juga tidak bernilai. Masa dia semua? Lanjut. Masalahnya materi kita sudah habis. Materi sudah habis dan waktu juga sudah habis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan. Satu lagi yang terakhir ini, karena masih berkaitan dengan mahar. Apa hukumnya kalau seorang istri memaafkan suaminya yang tidak mampu memberikan mahar? Katanya janji. Sudah ditagih-tagih nggak juga dibayar. Udah disindir lagi, dikirimkan melalui WA. Janji, tinggal janji, tak satu pun yang menjadi nyata. Mana mahar yang dijanjikan kemarin? Nggak juga. Maka bolehkah istri memberikan hak kepadanya? Udahlah bang, kami ikhlaskan, tak bayar apalah. Bolehkah? Boleh. Apa dalilnya? Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebahagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai pemberian yang baik-baik akibatnya. Kadang-kadang kan memang tak bisa bertahan lama. Mahar itu ada yang sudah diberi, akhirnya dijual. Bagi yang sewa rumah. Karena ekonomi di tahap awal-awal itu betul-betul itu mencekik. Pindah dari rumah mertua, hidup sendiri, punya anak satu, itu mencekik. Akhirnya satu demi satu dijual. Netes mata istri. Cuan lagi. Inilah satu-satunya milik ibu, milik mama lagi. Akhirnya nanti diganti. Baru disebutnya ganti ketika nafas tinggal satu-satu. Kenapa mama terlalu cepat pergi? Salahnya cuti pesawat kemarin dijual itu belum sempat diganti. Tinggal bisik saja kemarin. Ikhlas. Akhirnya selesai. Jadi kalau sudah diberikan kepada wanita, itu boleh dimanfaatkan dengan izinnya. Bapak-bapak tidak boleh mengambilnya. Itu hak dia 100%. Kita tidak boleh mengambilnya tanpa izinnya. Udahlah, nggak bisa kita paksa. Karena itu hak dia. Dia mau belikan kepada kertas mantap, kertas bagus, itu terserah dia. Dia mau berikan ke orang tuanya, terserah dia. Itu hak dia. Kita tidak punya hak untuk melarangnya. Karena itu mahal yang diberikan atas pernikahannya dengan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.